Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kelas lab jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi terkait dengan praktek dalam jaringan, yaitu adanya penggunaan router atau routing. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai adanya perangkat yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua komputer, yaitu kita gunakan switch. Switch ini adalah salah satu contoh dari switch. Ini switch dari keluaran dari HP, terdiri dari 8 buah port. Yang perlu dipertimbangkan ketika kita menggunakan perangkat switch adalah akan ada berapa jumlah komputer yang terhubung dengan switch tersebut, atau dalam jaringan tersebut akan ada berapa jumlah host yang terhubung. Nah, kadang-kadang kalau memang kita mengetahui bahwa jumlah komputer ini misalkan hanya ada 3, walaupun kita bisa pasangkan dengan port yang terdiri dari 4 port atau 5 port, ada kalanya kita harus menyediakan spare port, sehingga ketika nanti ada salah satu port yang tidak bisa berjalan dengan baik atau misalkan rusak salah satu portnya, kita masih bisa menggunakan port yang lain yang tersedia tanpa harus membeli lagi port yang switch yang baru. Nah, kalau kita gunakan switch saja untuk bisa menggunakan atau membuat satu buah jaringan lokal, maka ada kalanya untuk kebutuhan yang lebih besar lagi kita harus menyediakan sebuah konfigurasi jaringan yang lebih bagus lagi. Maksudnya apa? Misalkan kalau kita ingin menghubungkan jaringan tersebut dengan koneksi ke internet, maka pertimbangannya adalah besaran bandwidth yang harus kita sediakan. Dan besaran bandwidth biasanya yang juga dipengaruhi dengan adanya biaya atau budget yang tersedia. Kalau misalkan saat ini kita hanya berupa koneksi dalam kantor kecil, maka koneksi internet yang dibutuhkan mungkin bisa tercover dengan menggunakan produk dari beberapa ISP, misalkan yang tersedia saat ini adalah dari IndiHome atau beberapa vendor yang lainnya. Dengan koneksi besaran hanya misalkan 20 MB per second bisa mengcover 5-10 perangkat secara bersamaan. Nah, kadang-kadang bahwa kalau kita dalam sisi prakteknya, ketika 5 atau sampai 10 komputer tersebut melakukan koneksi secara bersamaan, nah itu akan saling tarik-menarik dari sisi bandwidth-nya. Jadi misalkan ada satu komputer yang melakukan proses downloading, maka itu akan berpengaruh kepada komputer yang lain yang harus melakukan pekerjaan yang menggunakan koneksi internet juga. Nah, kalau kita hanya gunakan switch, artinya dari IndiHome atau dari ISP, langsung kita sebarkan menggunakan switch dan menggunakan kabel atau juga menggunakan wireless. Nah, di sana semuanya akan mendapatkan bandwidth optimal. Maksudnya adalah ketika satu komputer terhubung, dia akan mendapatkan bandwidth yang paling besar. Yang lainnya akan ada dalam antrian. Nah, itu akan merugikan karena sebaran dari bandwidth-nya tidak merata. Nah, kadang-kadang bahwa kita harus menyampaikan bandwidth secara merata ke seluruh host. Nah, oleh karena itu diperlukan satu lagi perangkat yang disebut dengan router. Nanti si router ini melakukan proses peruteran dan kita juga bisa melakukan manajemen bandwidth. Sehingga nanti pembagian dari bandwidth tersebut akan kita atur sedemikian rupa, misalkan bahwa 10 komputer dengan kapasitas hanya 20 Mbps masing-masing bisa saja mendapatkan 2 megabit per second saja. Lalu bagaimana kalau misalkan hanya 2 megabit per second tapi hanya satu komputer saja yang terhubung? Kan itu akan kerugian juga, artinya bahwa bisa kita manfaatkan ke semua bandwidth secara optimal 20 kalau hanya satu komputer saja yang sedang terhubung. Nah, oleh karena itu kita bisa atur secara dinamis. Apakah memang kita akan membagi bandwidth tersebut satu persatu hanya dapat 2 megabit per second saja, atau kita bisa atur secara dinamis, artinya ketika hanya satu komputer yang terhubung, maka besaran bandwidth-nya bisa sampai
spool atau optimal. Jadi ketika nanti ada lagi komputer yang terhubung lagi 2 sampai 5, maka akan dibagi secara merata berdasarkan bandwidth yang tersedia. Nah, itu bisa dilakukan oleh router. Salah satu itu juga memang bisa dilakukan oleh switch yang manageable ya. Nah, jadi switch itu ada dua, ada yang unmanaged dan yang manageable. Nah, yang lebih lanjut lagi adalah kita bisa gunakan router. Salah satu contohnya adalah router dari MikroTik seperti ini. Ini serinya adalah router board 450G. Terdiri dari 5 buah port seperti ini. Salah satu port yang ini memiliki fitur PoE. Yang paling satu yaitu Power over Ethernet. Nah, untuk mengetahui mengenai bagaimana cara melakukan konfigurasi secara mendasar dari MikroTik, saya akan bagikan satu buah link basic configuration yang bisa Anda simak. Pada pertemuan berikutnya akan kita coba melakukan konfigurasi untuk MikroTik secara langsung pada lab di lantai 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.